Terima kasih Mas Anies ya udah datang. Ini saya lebih tua nih Mas Anies, jadi saya boleh kasih nasihat lah sedikit-sedikit lah. Saya ini tentara Pak, pensiunan. Di tentara itu kunci Pak. Kalau komandan sama wakil itu kompak, anak buah ini semua langkah tegap. Tapi begitu komandan wakil itu agak begini, itu bingung di bawah itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Kali ini kita akan menyaksikan video di mana Pak Luhut Binsar Panjaitan itu ceramahi si Abah ya, langsung di hadapan Abah itu sendiri. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya. itu khususnya saya hanya titip satu, itu harus bisa satu tim. Jangan nanti sekjen kemana, Epurus kemana, ya. Harus satu, nggak boleh. Saya dengan presiden, saya lapor Bapak Presiden, serius ini, saya cerita sama Anda ini. Saya bilang Bapak Presiden, awal-awal masuk, saya ini tentara Pak, pensiunan. Di tentara itu kunci Pak. Kalau komandan sama wakil itu kompak, anak buah ini semua langkah tegap. Tapi begitu komandan wakil itu agak begini, itu bingung di bawah itu. Jadi jemaatnya pun bingung. Ini mana mau diikuti? Ada Epurus ke sana, sekjen kemana? Ya, ini saya lebih tua nih Mas Anies, jadi saya boleh kasih nasihat lah sedikit-sedikit lah. Jadi saya titip betul, HKBP harus kompak. Kamu, Bapak Ibu lihat sekarang, Presiden sama Wapres itu begitu kompaknya. Betul, saya saksi hidup. Tak ada masalahnya. Presiden sama wakil presiden itu kompak. Ya ada beda lah. Saya tanya Presiden, Pak, ini jadi bocor rahasia sedikit. Saya tanya Pak Presiden, kalau baru-baru ini, kalau Bapak hubungannya dengan Wapres itu kan bagus Pak. Oh bagus, perlu bagus. Kalau saya kasih angka 1 sampai 10 Pak, angka di berapa Pak? Mohon maaf Nes, ini kameramennya agak masih amatiran, jadi agak gerak-gerak goyang-goyang. 5 on 5 Pak. 9 Pak Luhut, kira-kira 9. Ya kalau 9 Pak, kita sama bini kita aja belum tentu 9 Pak, saya bilang. Jadi hubungan mereka harmonis sekali. Pak Wapres itu loyal kepada Presiden. Nah itu di tingkat nasional bisa, gereja harus bisa. Loyalitas harus dibangun. Jadi kalau itu tidak ada kekompakan, tidak bisa. Presiden itu selalu konsultasi sama wakil presiden, selalu tanya. Tapi kalau udah dia putuskan, saya saksi hidup. Kadang-kadang udah Wapres setuju, laksanakan, kita dipimpin rapat. Sekarang di gereja pun harus begitu. Ini kok banyak sekali gurunulnya ini. Kemudian gereja harus dapat membaca tanda-tanda zaman. Ini menurut saya penting, tanda-tanda zaman, kemajuan teknologi manusia yang sekarang jalan ini. Kemarin saya undang di sini profesor dari MIT, Profesor Peter Senge dan juga Otto. Itu dua-dua bicara menyangkut masalah 4.0 teknologi. Nanti masih ada sekolah ini, saya akan undang pendeta dari HKBP untuk ikut melihat bagaimana merubah mindset dengan revolusi 4.0 teknologi tadi. Jadi sehingga jangan tadi pendeta itu kalau sudah ya harus loyal pada Epurusnya, tapi Epurusnya pun jangan juga tak jelas juga. Jadi masing-masing harus menahan diri. Ini pokoknya apa ditertawakan ribuan orang, aduh ya Allah kasihan. Harus berani. Saya sama istri saya misalnya, saya bilang kalau saya di rumah, saya bilang aku kalau di rumah, saya kalau Mas Anies, kalau saya di rumah Mas, saya begini sama istri saya Mas. Di luar saya gagah-gagah gitu. Tapi saya bilang sama istri saya, that's our agreement. Don't ever disturb my office. Saya bilang sama istri saya very clear. Kalau di kantor saya, Mam, saya bilang, please don't disturb my office. You can do whatever you like at home, but not in my office itu. Nah ini penting, saya memberikan sebagian lebih tua pada kita semua, supaya kita bisa kompak mengerjakan itu. Kepemimpinan menurut saya di STT, Bapak Ibu sekalian, itu menurut saya jadi penting. Kepemimpinan di STT itu harus ada kurikulum mengenai itu. Bagaimana seorang leader, yang ujungnya pemimpin itu satu saja. Pengalaman saya dari mulai letnan, ya saya ulangi dari mulai letnan sampai sekarang, kepemimpinan cuma satu ujungnya, ketauladanan.
Kalau di tentara itu ada namanya tanggap tanggon tengginas. Mas Anies tahu itu. Nah, itu bahasa Jawa ya. Ya, tanggap tanggon tengginas. Jadi tanggap itu dia pintar, di tanggon dia teguh, mentalnya bagus, tengginas itu fisiknya bagus. Dalam fisik itu sehat maksudnya. Jadi sebenarnya di gereja pun sebenarnya pemimpin itu harus itu. Jadi harus dia memang membaca terus, tadi seperti tulisan bukunya Bapak Epurus, saya kira saya nggak bisa nulis seperti itu. Itu kita harus apresiasi, beliau untuk seperti itu. Nah, dilihat itu. Jadi banyak hal yang menurut hemat saya bisa kita buat lebih bagus. Nah, peranan gereja dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, sosial ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan gereja itu sendiri. Ini menjadi penting. Jadi sebenarnya nggak banyak yang mau dikerja mesti dibikin-bikin. Ini saja kita terjemahkan dan kita lakukan. Tuh 60%, 70% kita bisa lakukan dan kita bikin setup sampai tahun berapa 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Itu buat HKBP sudah bagus sekali. Bagaimana keluarga itu sekarang tumbuh dengan sehat? Bagaimana kita lakukan? Bagaimana pengembangan pemudi gereja? Harus dilihat bagaimana program gereja sekarang di situ. Bagaimana keluarga Kristiani yang menjadi teladan lagi menjadi penting. Ya, bagaimana pemberdayaan wirausaha, pengembangan UKM, edukasi keuangan. Bagaimana kita membuat itu? Bagaimana HKBP manajemen keuangannya? Bagaimana mengaudit itu sendiri? Semua transparan sehingga orang senang memberikan bantuan kepada HKBP. Bagaimana HKBP sekian masalah lingkungan hidup, Amang Epurus, lingkungan hidup menurut saya sangat penting. STT harus betul-betul diberikan mengenai pemahaman lingkungan hidup. Lingkungan hidup dulu saya saya anggap kelas sekarang saya baru tahu lingkungan hidup itu sangat penting. Pendidikan kesehatan, sekarang kemarin saya ada bicara, sekarang kita bisa bikin rumah sakit internasional di Danau Toba. Yang dokter-dokternya bisa juga dari luar, supaya jangan orang pergi ke Penang. Kenapa sih Penang? Bikin di situ, karena kita punya pengalaman zaman dulu Nomensen, zaman Nomensen itu Pak Anies, biar Pak Anies tahu, Nomensen itu sudah membuat rumah sakit, pendidikan dan gereja, 3 dia bikin dulu, ya. Nah itu sekarang agak redup. Nah sekarang saya dorong kemarin, sudah mau bikin rumah sakit. Nah gereja bisa berperan di situ, rumah sakit HKBP bisa bermain di situ, karena kualitasnya akan kita kedepankan untuk tropical disease. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai penutup, saya ingin simpulkan arah pembangunan pemerintah Indonesia sudah betul dan dapat dilihat dari pertumbuhan pemerataan dan stabilitas ekonomi yang baik dalam 2 tahun terakhir ini. Dan Presiden World Bank itu yang kunjung kemarin bilang sama saya quote di sini, dia bilang, Pak Luhut, what Indonesia has done is extremely good. Saya bilang, wah kok sampai pujiannya begini tinggi gitu. Dia jelaskan lah. Kemudian pemerintah Indonesia telah melakukan efisiensi hampir semua lini. Kita lakukan governance yang transparan dan dapat dilihat dari pooling golub dan pencapaian pembangunan saat ini. Pemerintah telah terus berfokus mengembangkan pendidikan Indonesia. Tidak hanya dengan memberikan beasiswa, namun juga vocational training. Itu juga sekarang kita mulai tahun ini, Pak Anies, kita akan buat itu ribuan. Kita buat karena kita tidak pernah bertahun-tahun melihat di luar Jawa. Pak Anies dulu sudah mulai membuat, sekarang tuh saya ikut mendorong Pak Anies. Jadi vocational training itu kita buat untuk lebih bagus lagi. Kemudian gereja HKBP harus mampu melakukan transformasi dan berpikir dan bertindak dengan menjadi lebih transparan, profesional, serta melihat perkembangan teknologi yang pesat dan melihat kebutuhan generasi milenial yang akan datang. Ini yang keempat ini saya mohon nanti HKBP betul-betul atau panitia menerjemahkan dengan baik, karena generasi. Nah, tadi itu pidato ya, sekaligus ceramah LBP kepada Abah, langsung di depan Abah sendiri, dan juga pamer prestasi Pak Joko Widodo di depan Abah itu sendiri ya. Pokoknya sangat-sangat epic ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.